semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Batavia Massacre atau disebut juga sebagai pembantaian Batavia adalah sebuah peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Pembantaian ini dilakukan kongsi dagang Belanda atau Verenigde Ostindische Compagnie atau VOC terhadap masyarakat etnis Cina di Batavia pada 1740 Masehi. VOC melakukan pembantaian ini karena menilai populasi orang-orang Cina di Batavia terlalu banyak atau melebihi jumlah serdadu Belanda. VOC merasa khawatir populasi etnis Cina yang terlalu banyak akan memicu perlawanan, khususnya di area perkebunan tebu di wilayah Batavia Selatan. Pada umumnya, orang-orang Cina yang datang ke Batavia tidak mempunyai pekerjaan. Serdadu VOC mensinyalir orang-orang Cina merencanakan upaya perlawanan secara besar-besaran. Padahal, menurut George MC Turnan Kahin dalam Nationalism and Revolution in Indonesia, pada awalnya, Gubernur Jenderal J.P. Coen menilai bangsa terbaik yang dapat bekerja sama dengan VOC adalah Cina. Namun, pada awalnya, jumlah orang Cina yang datang ke Batavia terlalu sedikit. Atas dasar pandangan ini, Batavia pun membuka pintu bagi imigran Cina. Dampak dari kebijakan J.P. Coen, 1 abad kemudian, di Batavia pada masa Gubernur Jenderal Valkenier, 1737 hingga 1741 Masehi, VOC dihadapkan pada problem lonjakan populasi imigran Cina. Akibatnya, masyarakat etnis Cina di Batavia yang mencapai 80.000 orang diduga merencanakan aksi pembelotan terhadap VOC. Untuk mengatasinya, orang-orang Cina di Batavia dipindah ke Banda, Sri Lanka, dan Pengharapan. Namun, mereka justru dibuang di tengah lautan. E.S. de Klerk dalam History of Netherlands Indies menjelaskan, VOC di bawah perintah Gubernur Jenderal Valkenier membantai sekitar 10.000 orang etnis Cina di Batavia. Peristiwa pembantaian Cina oleh Belanda ini juga disebut The Batavian Fury atau amuk masyarakat Batavia. Pembantaian yang dilakukan VOC kemudian membuat orang-orang Cina di Batavia lari ke Jawa Tengah atau ke Banten. Di Jawa Tengah, mereka bergabung dengan Sunan Mas Garendi atau Sunan Kuning, cucu dari Amangkurat III. Banyak pula orang Cina yang masuk Islam. Kemudian, mereka melancarkan penyerangan ke Istana Pakubuwana II serta benteng VOC di Kartasura, Semarang, Demak, dan Rembang. Serbuan masyarakat Cina ini membuat VOC tidak mampu mengatasinya. Oleh karena itu, VOC kembali melakukan pendekatan kepada masyarakat etnis Cina. VOC tidak menggunakan serdadunya semata dalam melumpuhkan musuh-musuhnya. Mereka memilih menggunakan prajurit Amangkurat I dan II, Arung Palaka, dan Sultan Haji. W.F. Wertheim menilai imperialis Barat melumpuhkan kekuatan Islam dengan tenaga Islam. Selain itu, karena sama-sama ditindas VOC, orang-orang Cina pun terdorong untuk masuk Islam. Batavia pada masa itu merupakan lingkungan yang beragam etnis dan budaya. Orang Tionghoa adalah salah satu kelompok etnis yang mendominasi dalam aktivitas perdagangan dan ekonomi. Namun, ketegangan muncul karena orang Tionghoa diperlakukan lebih rendah oleh pihak VOC dan masyarakat Eropa lainnya. Perlakuan diskriminatif ini menciptakan ketidakpuasan sosial di kalangan orang Tionghoa. Orang Tionghoa banyak terlibat dalam sektor perdagangan dan ekonomi di Batavia. Mereka seringkali sukses dalam bisnis mereka dan menciptakan persaingan dengan kelompok lain, termasuk pribumi dan Eropa. Persaingan ekonomi ini menyebabkan ketidakpuasan dan iri hati dari kelompok lain yang merasa terancam oleh dominasi ekonomi orang Tionghoa. Pada awal abad ke-18, ekonomi global mengalami goncangan, termasuk di wilayah Hindia Belanda. Kebijakan ekonomi VOC yang merugikan membuat kondisi ekonomi di Batavia semakin sulit. Penduduk, termasuk orang Tionghoa, merasa terbebani oleh pajak yang tinggi dan kebijakan ekonomi yang tidak menguntungkan mereka. Jumlah populasi orang Tionghoa di Batavia semakin besar. Hal ini membuat pihak VOC semakin khawatir akan potensi pengaruh dan peran mereka dalam kehidupan kota. Perasaan ini semakin memicu ketegangan dan kecemasan.
Sebelum pembantaian terjadi, kabar palsu tentang tindakan kekerasan orang Tionghoa terhadap masyarakat Eropa menyebar dengan cepat. Provokasi dan propaganda semacam ini membuat marah masyarakat Eropa dan memicu perasaan permusuhan terhadap orang Tionghoa. Pemerintah VOC di Batavia pada saat itu mungkin tidak cukup kuat untuk mengendalikan situasi yang semakin memanas. Kurangnya otoritas yang tegas mungkin memperburuk ketegangan dan memungkinkan situasi menjadi lebih tidak terkendali. Ketidakpuasan dan ketegangan yang telah berlangsung lama antara kelompok etnis berpotensi menciptakan keadaan di mana kekerasan meletus dengan cepat. Faktor-faktor psikologis, seperti perasaan marah, ketidakpuasan, dan permusuhan, mungkin memainkan peran dalam mendorong tindakan kekerasan. Semua faktor ini bersama-sama membentuk latar belakang yang rumit dan terkadang saling terkait yang mengarah pada pembantaian orang Tionghoa di Batavia pada masa VOC. Kondisi sosial, ekonomi, politik, serta ketidakpuasan dan ketegangan antar etnis bersama-sama menciptakan suasana yang rentan terhadap kekerasan yang mengakibatkan tragedi besar tersebut. Peristiwa ini merupakan salah satu episode kelam dalam sejarah Indonesia yang melibatkan kekerasan antar etnis dan memiliki dampak jangka panjang pada masyarakat Tionghoa di wilayah tersebut. Pada tahun 1740, ketidakpuasan masyarakat mencapai titik puncak. Berbagai faktor, termasuk penindasan, kebijakan ekonomi yang merugikan, dan perlakuan yang tidak adil, memicu ketidakpuasan di kalangan orang Tionghoa. Di tengah suasana yang tegang, kabar palsu tentang pembantaian orang Eropa oleh orang Tionghoa memicu reaksi keras dari VOC. VOC mengambil tindakan militer terhadap orang Tionghoa, dan dalam peristiwa yang diwarnai oleh kekerasan dan kekacauan, terjadi pembantaian massal terhadap orang Tionghoa di Batavia. Orang-orang Tionghoa menjadi korban amarah massa dan operasi militer VOC. Peristiwa ini mengakibatkan kematian ribuan orang Tionghoa. Selain itu, properti mereka dirampas dan dijarah. Orang-orang Tionghoa yang selamat ditinggalkan dalam situasi putus asa dan banyak yang terpaksa melarikan diri ke wilayah lain. Dampak jangka panjang dari pembantaian ini sangat dalam. Selain menyebabkan kerugian manusia yang besar, peristiwa ini memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di Batavia. Komunitas Tionghoa mengalami trauma yang mendalam dan dianggap sebagai kelompok penjajah oleh sebagian masyarakat pribumi. Dampak psikologis dan ekonomi masih dirasakan oleh keturunan korban hingga saat ini. Pembantaian orang Tionghoa di Batavia adalah peristiwa yang menyakitkan dan penting dalam sejarah Indonesia. Kisah ini mengingatkan kita akan bahaya ketegangan etnis dan ketidaksetaraan sosial yang dapat berkembang menjadi konflik besar. Penting bagi kita untuk belajar dari sejarah ini, mendorong toleransi, menghormati pluralitas budaya, dan memastikan bahwa kesalahan masa lalu tidak diulang di masa depan. Upaya rekonsiliasi dan pemahaman bersama tentang sejarah ini menjadi langkah penting dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.